Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan matematika wajib kelas 10 semester 1. Kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan irasional. Kalau sebelumnya kita membahas tentang persamaan irasional dan pertidaksamaan rasional ya. Kali ini kita akan membahas mengenai materi, jenis, dan contoh pertidaksamaan irasional beserta dengan bagaimana cara menyelesaikannya. Apa sih pengertian pertidaksamaan irasional itu? Pertidaksamaan irasional merupakan suatu bentuk pertidaksamaan yang memuat variabel di dalam tanda akarnya. Ya, kalau kemarin kita membicarakan tentang persamaan irasional, yaitu suatu bentuk persamaan ya. Kalau persamaan irasional, kalau ini pertidaksamaan berarti di sininya jadi pertidaksamaan. Yang bagaimana? Yang memuat variabel di dalam tanda akarnya. Bentuk umum pertidaksamaan irasional itu sama dengan persamaan irasional, cuma tandanya diganti menjadi tanda pertidaksamaan. Ya. Bisa kurang, bisa lebih, bisa kurang sama dengan atau lebih sama dengan. Cuma di sini adalah bentuknya akar dari suatu fungsi, ruas kirinya. Sedangkan ruas kanannya adalah bisa konstanta, bisa fungsi, bisa akar dari suatu fungsi, atau diubah. Ruas kirinya ada penjumlahan dari akar suatu fungsi dan ruas kanannya adalah suatu konstanta. Tandanya boleh kurang, boleh lebih, atau kurang sama dengan, atau lebih sama dengan. Contohnya ini ya. Akar dari x kuadrat min 4 kurang sama dengan 2. Kalau kita misalkan ruas kirinya itu sebagai A dan ruas kanannya sebagai B. Maka kalau A-nya itu lebih dari 0 dan B-nya lebih dari 0, maka kalau tandanya kurang dari ini ya, A kurang dari B, penyelesaiannya dapat diselesaikan dengan mengkuadratkan kedua ruas. Tandanya tidak dibalik, tetapi syaratnya A-nya harus lebih dari 0 dan B-nya harus lebih dari 0. Ruas kiri harus positif, pasti positif, dan ruas kanan pasti positif. Kalau akar dari suatu fungsi itu kan mesti positif ya nilainya. Harus positif. Kalau ininya negatif, akar dari suatu fungsi nilainya negatif itu tidak ada ya. Pasti nilainya positif. A lebih dari B. Kalau ininya lebih, maka kalau dikuadratkan pun tandanya tetap ya, tinggal ruas kiri dikuadratkan dan ruas kanannya dikuadratkan. Jenis-jenis pertidaksamaan irasional ya, yang ada 3 kalau nggak salah di sini ya. Bentuknya akar fx kurang dari A, dengan A-nya itu mesti harus positif ya. Bentuk yang pertama ini. Hal ini dapat dipenuhi jika yang di bawah tanda akar fungsi fx-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Pakai sama dengan ya, boleh 0 dia, berarti lebih besar atau sama dengan 0. Dan pemenuhan keduanya adalah kalau dikuadratkan ruas kirinya jadi fx kan, hilang akarnya, dan ruas kanannya adalah a kuadrat dengan tidak merubah tanda. Kalau ininya kurang ya kurang, kalau ininya lebih ya ininya jadi lebih. Tergantung pada tanda pertidaksamaan yang diberikan. Penyelesaiannya itu merupakan irisan dari A dan B. Oke, contohnya ya. Tentukan himpunan penyelesaian atas pertidaksamaan. Ini pertidaksamaan irasional kan berarti ya. Bentuknya itu dapat terpenuhi oleh 2 hal. Yang pertama, di bawah tanda akar, fungsi di bawah tanda akar harus lebih besar atau sama dengan 0. Dan yang kedua, kalau ini saya kuadratkan, maka menjadi 3x min 9 kurang sama dengan 36.
Oke, kita cek satu persatu. Nah, ini ya, yang di bawah tanda akarnya harus lebih atau sama dengan 0 ya. Berarti 3x lebih sama dengan 9. Kalau linear, ini kan persamaan linear ya, tidak perlu menggunakan garis bilangan. Kemudian, yang ini ya, berarti dikuadratkan di kedua ruas. 3x min 9 kurang sama dengan 6 kuadrat. 3x min 9 kurang sama dengan 36. Terus yang punya konstanta pindah ke sebelah kanan karena ini linear ya, tidak perlu menggunakan garis bilangan. X-nya kurang sama dengan 15. Nah, penyelesaian dari pertidaksamaan irasional di atas tadi itu merupakan irisan dari A dan B. Nah, A-nya tadi kan lebih besar sama dengan 3 ya. Maka ini, lihat ini yang ke kanan. Lihat, ini yang ke kanannya lebih besar sama dengan 3, yang ke kanan diiris, diarsir. Kemudian, yang X kurang sama dengan 15 berarti 15-nya ke kiri kan. Bilangan yang kurang dari 15 itu kan 15 ke kiri. Lah, irisannya yang ini. Irisan itu berarti yang dua-duanya terarsir. Dua-duanya miliknya penyelesaian yang pertama dan penyelesaian yang kedua. Itu namanya irisan. Nah, artinya irisannya antara 3 sampai 15 ditulis X demikian, ini bacanya X demikian, X-nya antara 3 sampai 15. Karena pakai sama dengan, berarti ininya juga pakai sama dengan semua. Gitu ya. Kemudian, berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan jika hasil himpunan penyelesaian atas pertidaksamaan tersebut adalah di samping ini itu ya. Lanjut. Kalau bentuknya ini, kalau bentuknya akar dari suatu fungsi kurang dari akar dari suatu fungsi, ruas kiri dan ruas kanannya itu ada akarnya. Maka ada 3 hal yang harus kamu perhatikan. Yang di bawah tanda akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Berarti fx-nya lebih besar sama dengan 0 dan ini juga di bawah tanda akar loh ya. Berarti gx-nya lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang ketiga berarti ruas kiri dan ruas kanannya dikuadratkan. Maka fx-nya kurang dari gx. Kalau ininya kurang, kalau ininya lebih berarti ya nanti ininya lebih gitu ya, tinggal sesuai tandanya saja. Lah, penyelesaiannya merupakan irisan dari kejadian A, kejadian B, dan kejadian C. Kita lanjut. Nah, ini contohnya. Kelihatan ya, semoga kelihatan. Kecil sekali ini. Tentukan penyelesaian dari akar 3x plus 2 lebih dari akar 4 min x ya. Maka 3x plus 2 harus lebih sama dengan 0. X-nya lebih sama dengan min 2 per 3 ya. Terus hati-hati yang ini 4 min x. Berarti 4 min x-nya lebih sama dengan 0. Min x lebih sama dengan min 4. Agar x-nya sendirian di sebelah kiri berarti harus dikalikan negatif 1. Karena dikalikan dengan negatif, suatu pertidaksamaan itu tandanya berubah. Yang sebelumnya lebih besar sama dengan menjadi kurang sama dengan. Kemudian yang C berarti kedua ruasnya dikuadratkan. Sehingga ketemu 3x plus 2 lebih dari 4 min x ya. Kemudian diselesaikan ketemu x-nya lebih besar dari setengah tanpa sama dengan ya, karena di sininya lebih besar tok. Maka di sininya juga lebih besar tok. Lah, penyelesaiannya itu adalah irisan dari 3 hal tadi. Sehingga diperoleh ini ya. Nah, tadi kan x lebih besar sama dengan 2 per 3. Min 2 per 3. Berarti min 2 per 3 ke kanan. Kemudian yang kedua x kurang sama dengan 4. Berarti 4 ke kiri. Dan yang satunya x lebih besar dari setengah. Berarti setengah ke kanan. Irisannya ini ya.
irisannya ini berarti himpunan penyelesaiannya adalah antara setengah sampai 4. Kalau kamu kesulitan pakai 1 garis bilangan, kamu bisa menyusun menjadi 3 garis bilangan, kemudian dicari yang sama. Seperti yang kemarin-kemarin itu ya. Boleh pakai itu 3 garis bilangan. Jadi penyelesaiannya adalah, nah ini setengahnya bolong. Kenapa setengahnya bolong? Karena ininya hanya X lebih dari setengah tanpa sama dengan. Berarti setengahnya bolong. Sedangkan 4-nya tadi, bentar, 4-nya tadi mana? Oh ini, kan pakai kurang sama dengan ya. Berarti 4-nya penuh ini ya, tidak bolong. Sehingga HP-nya pun hati-hati, himpunan penyelesaiannya. X demikian setengah kurang dari X kurang sama dengan 4. Gitu ya. Kita lanjut. Yang kalau bentuknya seperti ini ya. Kalau bentuknya seperti ini sama, berarti kita harus memperhatikan yang di bawah tanda akar harus bernilai lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang ruas kanan pun harus bernilai lebih besar dari 0. Ya, lebih besar dari 0. Kemudian kedua ruas kita kuadratkan, maka Fx kurang dari G kuadrat X atau Gx dikuadratkan. Penyelesaiannya adalah irisan dari kejadian A, kejadian B, dan kejadian C. Kita lanjut, contohnya. Nah, seperti ini ya. Di sini tuh fungsi tidak lagi konstanta kan? Berarti ini berupa fungsi Gx tadi. Maka dia harus terpenuhi, di bawah tanda akar harus lebih besar sama dengan 0. Ketemu X kurang sama dengan 2, hati-hati. Kedua ruas dikalikan tanda negatif, berarti tanda ketidaksamaannya dibalik ya. Kemudian yang ruas kanannya X-nya itu harus lebih besar dari 0 juga. Kemudian kedua ruas dikuadratkan ini ya, jadinya seperti ini. Nah, ini kita ketemu dengan pertidaksamaan kuadrat. Ya, pertidaksamaan kuadrat. Min-nya dikeluarkan di sini ya. Kemudian dia difaktorkan, terus min-nya dimasukkan lagi di sini. Boleh. Atau kalau sampai sini kita kalikan dengan negatif 1 boleh, nah, tapi nanti tandanya dibalik. Hasilnya sama, coba aja. Oke, ketemu pembuat nolnya adalah X sama dengan min 2 dan X sama dengan 1. Karena ini adalah pertidaksamaan kuadrat, maka kalian wajib menggunakan garis bilangan untuk menyelesaikannya ini dulu. Ya, jadi ini itu penyelesaian dari C dulu. Karena kita ketemu pertidaksamaan kuadrat. Kalau di atas-atas tadi kan kita selalu ketemu pertidaksamaan linier terus. Ini pertidaksamaan kuadrat harus kita buat garis bilangan. Min 2 ditaruh sini, 1 ditaruh sini, cek tanda ya. 0 ya, 0 di sini ya. 0 kita masukkan ke sini misalkan min 0 min 2 itu min ya, 0 dikurangi 1 itu min kali min plus, maka daerah di sini adalah plus, maka di sininya adalah negatif dan di sininya adalah negatif. Nah, yang diminta adalah yang kurang dari 0. Yang kurang dari 0 berarti yang di sebelah kiri dan di sebelah kanannya ini. Ini yang diarsir. Ini yang diarsir. Nah, kemudian arsiran penyelesaiannya diperoleh dari 3 irisan tadi. Irisan ABC ya. Nah, ini. Saya lupa tadi yang apa ya, yang A ya. Yang A X kurang sama dengan 2 ya. Yang B X lebih dari 0, yang C nya ini. Berarti kurang dari sama dengan 2. Kurang dari sama dengan 2 ini yang A, kesana kan diarsir. Kemudian lebih dari 0, sana kan yang diarsir. Kemudian antara min 2 sampai 1 berarti kesana diarsir, kesana diarsir. Maka irisannya ini. Hati-hati bolong dan tidaknya ini
bolong dan tidaknya kita cek lagi di depan. Nah, ini kan kurang dari 0 ya. Kalau kurang dari 0 maka ininya bolong. Nggak ada sama dengannya kan ini. Pertidaksamaannya tidak ada sama dengannya, berarti ininya bolong. Kemudian X lebih dari 0 berarti 0-nya bolong. Yang ada sama dengannya hanya X kurang sama dengan 2, berarti 2-nya penuh hitam. 2-nya penuh hitam. 2-nya ikut diarsir ini berarti ya. Nah, yang lainnya bolong. Maka penyelesaiannya adalah X demikian, 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 2. Oke. Gitu ya. Selesai. Saya belum nulis soalnya di sini ya. Soalnya langsung saja. Nanti soalnya dilihat di itu aja. Apa namanya? Modulnya ya. Modulnya kalian download, kalian lihat soalnya di situ. Salah satunya nanti atau salah duanya kalian upload di psikologi. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.